Oke, baik Ustaz, ini Ramadan sudah yang ke-9 ya. Iya. Jadi agar Ramadan ini tetap menjadi ladang pahala ya untuk kita semua dengan banyak Al-Quran ini. Ramadan bulan Al-Quran ini bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العالم إلى آخر الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. Para pendengar dan para pemirsa Pro 1 RRI cabang Kota Lusma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi kita hari ini, sore ini adalah tentang Ramadan adalah bulan Al-Quran. Pertama kita ingin menyampaikan bahwa ini hanyalah sebuah materi singkat, materi sederhana yang tentunya masih jauh daripada kesempurnaan. Namun demikian, materi ini kita sampaikan adalah untuk mengingatkan kita bahwa bulan Ramadan adalah merupakan bulan Al-Quran. Kita teringat dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu rajulin," kata Rasul. Ramadan celaka bagi seseorang yang Ramadan berlalu qabla ayyufrala. Ramadan berlalu tapi dia belum terampuni. Ramadan berlalu tapi dia belum memenuhi pundi-pundinya itu dengan amal soleh. Ramadan berlalu, dia belum memanfaatkan, memperbanyak membaca, mentadabbur, dan mendakwahkan Al-Quran. Nah ini saya pikir sangat penting kita ingatkan untuk kita semua. Ini sudah hari ke-9 dari bulan suci Ramadan. Nah kemudian tentunya harapan kita, meskipun ini hari ke-9 ada sisa sekitar 21 atau 20 hari lagi Ramadan ke depan, bagaimana kita memanfaatkan sisa-sisa Ramadan ini dengan mengoptimalkan diri kita, memaksimalkan diri kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Maka tidak ada salahnya pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang sangat mulia ini, untuk mengetahui bagaimana interaksinya Rasulullah dan para sahabat dengan Al-Quran, sehingga nantinya kita benar-benar bisa mencontoh Rasulullah dan para sahabat. Yang pertama, sebagaimana hadis yang kita bacakan di mukadimah tadi, bahwa Jibril itu saling belajar Al-Quran dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun sekali khatam. Dan ini dilakukan di dalam bulan suci Ramadan. Di setiap malamnya Jibril bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu fayudarisuhul Quran, saling menyimak hafalannya, saling menyimak bacaannya antara Jibril dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus ini menjadi dalil yang sangat kuat bagi kita, alasan yang sangat luar biasa bagi kita kenapa kita harus akrab dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan, karena memang Jibril dan Rasulullah Muhammad SAW di setiap malamnya mereka berdua membaca dan saling menyimak hafalan Al-Quran. Maka hari ini kita lihat Masya Allah, di setiap lembaga-lembaga kegiatan pendidikan, di perkantoran, dan bahkan ada ma'had-ma'had khusus, dan bahkan ada dibuat kegiatan-kegiatan khusus dengan Al-Quran. Ada yang 30 hari mukhayam Quran, ada yang 5 hari mukhayam Quran, ada yang 10 hari mukhayam Quran. Masya Allah, ini bagian daripada menghidupkan suasana Al-Quran. Nah, bagaimana dengan kita yang mungkin tidak mengikuti kegiatan tersebut? Ketahuilah, memberikan bantuan dalam bentuk ide, fikiran,
dalam bentuk materi, uang, makanan, dan minuman yang kita hantarkan ke tempat-tempat kegiatan Al-Quran tersebut, ini Masya Allah pahala juga luar biasa, apalagi kita mampu menjadi peserta di dalamnya. Nah, sekali lagi, jadi banyak hal lain bisa kita lakukan, misalnya walaupun kita tidak menjadi peserta, bisa saja kita buktikan dalam keseharian kita dengan dekat dengan membaca Al-Quran. Kemudian kita lihat beberapa contoh, misalnya para sahabat, misalnya seorang ulama besar tabi'in, Al-Aswad bin Yazid, yang meninggal dunia tahun 74 atau 75 Hijriah di Kufah. Beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Masya Allah. Berarti satu harinya itu 15 juz, kemudian hari yang keduanya adalah 15 juz. Ya, jadi setiap 2 hari beliau mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian kita lihat juga semangat ulama yang lain. Qatadah bin Da'amah, ulama di kalangan tabi'in. Salam bin Abu Muti' pernah mengatakan tentang semangat Qatadah berinteraksi dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Qatadah biasanya mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Namun, jika datang bulan suci Ramadan, ia mengkhatamkannya setiap 3 hari, Masya Allah. Ketika datang 10 terakhir dari bulan Ramadan, ia mengkhatamkan setiap malamnya, Masya Allah. Kalau Al-Aswad tadi setiap 2 malamnya, nah Qatadah bin Da'amah ini ternyata beliau yang biasanya itu mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 hari, berarti seharinya beliau membaca Al-Quran tidak kurang daripada 3 sampai 5 juz, ya. Tapi di dalam bulan Ramadan beliau mengkhatamkan setiap 3 hari. Namun Masya Allah, di 10 terakhir Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap malamnya. Syiar A'lam An-Nubala jilid kelima halaman 276. Kemudian kita lihat kembali sosok ulama yang lain, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu alaih, sebagai salah satu sosok ulama mazhab, sebagaimana disebutkan oleh muridnya Ar-Rabi'in bin Sulaiman. Imam Syafi'i biasa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Ditambahkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa khataman tersebut dilakukan dalam salatnya, Masya Allah. Nah, ini luar biasa. Berarti kalau 60 kali beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka di setiap harinya beliau mengkhatamkan 2 kali. Apakah di siang harinya sekali, kemudian di malam harinya sekali. Intinya beliau mengkhatamkan 2 kali. Bahkan ada yang menambahkan di sini bahwa itu dilakukan di dalam keadaan beliau melaksanakan salatnya. Masya Allah. Ini luar biasa, sebuah contoh yang luar biasa bagi kita. Maka hari ini alhamdulillah di beberapa masjid itu di 10 terakhir Ramadan, maka dihidupkan suasana ini. Ada salat Qiyamul Lail. Dan insya Allah di beberapa masjid ada dilaksanakan, di antaranya misalnya di Masjid Baitur Rahman Kota Luk Sumawe, itu di setiap 10 akhir Ramadan ada imam-imam hafidh yang melantunkan taat Al-Quran yang sangat syahdu, dimulai dari jam 2 malam sampai jam 4 pagi. Itu 1 juz dengan tartil, dengan salat Qiyamul Lail sebanyak 8 rakaat. Masya Allah. Nah, ini bagian daripada mencontoh bagaimana para salafus salaf, para sahabat, mereka sering dan banyak membaca Al-Quran, dan lebih-lebih di 10 yang terakhir. Masya Allah. Mereka ada yang setiap malamnya
mengkhatamkan Al-Quran yang luar biasa. Nah ini silahkan, kalaupun nanti tidak mampu dalam bacaan yang jumlah banyak, minimal katakanlah kita melakukan sholat sunat sendiri, misalnya di rumah, ya, tapi lebih afdal di 10 terakhir kita i'tikaf di masjid, bacalah Al-Quran tersebut di dalam salat kita, karena Rasulullah dan para sahabat mencontohkan kepada kita. Kita coba lihat sahabat yang lain. Ibnu Asakir adalah seorang ulama hadis dari negeri Syam dengan nama kunyah Abu Qasim. Beliau penulis kitab yang terkenal yaitu Tarikh Dimashq. Anaknya yang bernama Al-Qasim. Maka disebutkan bagaimana anaknya menceritakan tentang ayahnya ini. Ibnu Asakir adalah orang yang biasa merutinkan sholat jamaah dan tilawah Al-Quran. Beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran setiap pekannya. Insya Allah, ini hampir sama dengan sahabat sebelumnya. Jadi sekali lagi, kalau setiap pekan dia mengkhatamkan Al-Quran, berarti setiap harinya tidak kurang daripada 5 juz membaca Al-Qurannya. Beliau khatam Al-Quran. Namun di bulan Ramadan, beliau khatam Al-Quran di setiap harinya. Masya Allah. Beliau di samping itu juga banyak melakukan amalan-amalan sunnah yang seperti berzikir. Para pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, bersegeralah Anda, bersemangatlah kita. Tengoklah mereka para sahabat yang begitu luar biasa semangatnya terhadap Al-Quran. Pertanyaan sederhana kepada kita sekarang adalah, bagaimana dengan kita? Bagaimana kondisi Al-Quran kita? Bagaimana kondisi bacaan Al-Quran kita? Maka di sana, di dalam bulan suci Ramadan, juga tidak ada salahnya kita juga menghidupkan suasana bagaimana tahsinul Quran. Menghidupkan suasana, memperbaiki bacaan Al-Quran. Masya Allah, ini juga luar biasa. Seorang suami yang fasih bacaan Al-Qurannya, menghidupkan suasana Al-Quran di dalam rumahnya, ya, di dalam rumahnya beserta istri dan anaknya, dibuat kegiatan tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, dibuat halaqah-halaqah tahfiz bersama keluarganya. Seorang istri yang menyetor hafalan pada suaminya, dan suami yang menyetor hafalan kepada istrinya. Anak-anaknya yang lemah lembut, yang ramah, ya, qurratu a'yun, yang memperbaiki bacaannya kepada orang tuanya, menyetor hafalannya kepada orang tuanya, Masya Allah. Bahkan dalam kancah yang lebih luas, di perkantoran, di sela-sela kita bekerja, atau di awal kita masuk bekerja, kenapa tidak kita membuka mushaf Al-Quran, membaca masing-masing satu halaman atau satu lembar. Nah, kemudian di sela-sela ada jeda istirahat, kita kembali berkumpul, membuka mushaf Al-Quran, membaca kembali, atau saat kita akan pulang dari tempat kerja kita, berkumpul kembali, kemudian membaca Al-Quran. Masya Allah, insya Allah paling kurang sehari kita di tempat kerja mampu menyelesaikan bacaan tidak kurang daripada setengah juz, dan bahkan lebih dari itu. Dan lebih lanjut, kenapa tidak kita tingkatkan lagi dengan kegiatan bagaimana memahami Al-Quran itu sendiri. Bagaimana cara menerjemahkan Al-Quran itu. Mungkin kita undang para ustadz yang pakar di bidang tafsir agar menyampaikan kepada kita bagaimana tafsir dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Dan Masya Allah, apalagi dengan niat dan semangat tekad yang kuat dari setiap ayat yang kita baca, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Tengoklah Rasulullah dan para sahabat, Abu Bakar misalnya, ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah diterima infak yang kamu berikan melainkan infak yang terbaik. Maka Abu Bakar langsung melihat hartanya yang paling beliau cintai. Didapatinya ada kebun yang beliau mencintainya.
kemudian menyedekahkan, menginfakkan kebunnya tersebut. Masya Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keadaan kita? Yang tentunya saban hari kita membaca setiap ayat Al-Quran. Maka tanyakan pada diri kita, rasakan pada diri kita, dari setiap ayat yang kita baca, pengaruh apa yang ada dalam diri kita. Maka seorang ulama pernah berkata, seharusnya seorang mukmin, seorang muslim ketika membaca Al-Quran, dia bagaikan arus listrik. Arus listrik yang mengalir ke dalam tubuhnya, membuat dia bergetar, akan mempengaruhi setiap selnya, setiap DNA-nya, setiap urat nadinya, dan darahnya dari ayat yang dia baca. Ketika dia membaca ayat-ayat tentang surga, ada sebuah harapan yang muncul dalam dirinya. Ya Rob, berikan kami kemampuan, kesempatan bisa memasuki surgamu. Begitu pula tatkala dia membaca ayat-ayat tentang neraka, terurai air matanya. Sedihnya, galau dan gelisah jiwa dan raganya, sambil dia berdoa kepada Rob, ya Rob, hindarkan kami daripada api neraka. Begitulah seharusnya yang diharapkan saat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Memperbaiki bacaan Al-Quran kita, kemudian memperbanyak tilawah kita, berusaha memahami maknanya, berusaha untuk mengamalkan isinya, dan anggaplah setiap ayat yang kita baca itu adalah kalimat-kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada kita. Kalau itu ayat perintah, maka rasakan berapa kemampuan kita untuk sanggup melaksanakan perintah tersebut. Kalaulah itu ayat larangan, maka camkan dalam diri kita untuk menghindari hal-hal yang telah dilarang tersebut. Banyak sekali contoh-contoh yang ada di dalamnya. Misalnya saja Al-Quran menyuruh kita berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu. Maka mengalirlah dalam diri kita semangat untuk berempati, bersimpati, menyayangi dan menghormati orang tua kita. Bahkan di sana Allah menyebutkan, kalau mereka sudah berusia lanjut, fala taqul lahuma uff. Janganlah engkau mengatakan kalimat kepadanya. Ini kalimat yang paling sedikit, yang paling sederhana. Itu nggak boleh kita katakan. Kenapa? Itu akan menyakiti hati orang tua kita. Berarti kalau saja tak boleh kita sebutkan, tak boleh kita katakan kepada kedua orang tua kita, apalagi dengan perbuatan-perbuatan yang lain yang sampai merusak fisiknya, yang sampai merusak sesuatu yang sampai membuat dia merasa sedih, pilu. Nah, ini hati-hati sekali. Maka tengoklah, sebagian besar, bahkan hampir semua manusia, hamba Allah yang sukses di dunia ini adalah ketika mereka sukses berbakti kepada kedua orang tua. Kita ulang kalimatnya. Kesuksesan seorang hamba di dunia dan akhirat bahkan itu berbanding lurus dengan kesuksesan dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Tengoklah, ternyata di sebalik Allah menyuruh kita berbakti kepada kedua orang tua, di sana ada kesuksesan yang sangat luar biasa. Bagi kaum Hawa, para wanita, dalam surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayuhan nabi qul li azwajika, wahai nabi, katakanlah kepada istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan mukmin lainnya dimanapun mereka berada, di sekitarmu, di seputarmu. Ya, apa yang disuruh oleh Allah? Hendaklah mereka untuk, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudhinina 'alaihim min jalabibihinna. Hendaklah mereka itu berhias diri dengan menutup aurat. Masya Allah, disuruh tutup aurat, bukan membungkus aurat, apalagi membuka aurat. Nah, yang cukup menarik di sini, Masya Allah, dalam surat Al-Ahzab ayat 59 ini,
Apa keuntungan orang yang menutup aurat? Yang pertama, masih sambungan ayat ini, Allah menyebutkan adalah yu'rafna. Jadi seorang muslimah yang menutup auratnya, maka Allah menyebutkan yu'rafna. Apa arti yu'rafna? Mereka dikenal. Dari jauh ditengok, oh itu seorang muslimah, oh dia muslim, oh dia seorang mukminah. Dia dikenal sebagai seorang muslim. Nah, ini luar biasa. Maka sedih sekali rasanya kalau ada orang muslimah, ada orang mukminah tidak menutup aurat. Bagaimana orang melihatnya? Ipikir urang nyan Islam bu kafe, nyan Islam bu Kristen, ragu. Kenapa? Tidak terlihat, tidak ada identitas. Maka disebalik ketika Allah menyuruh kita menutup aurat, di sana akan terlihat identitas kita. Dia seorang mukminah, dia seorang muslimah. Maka orang-orang pun akan menghormatinya. Nah, itu yang pertama manfaatnya. Masih dalam sambungan ayat ini, fala yu'dzain. Masya Allah. Di samping dia dikenal sebagai muslimah karena menutup auratnya. Yang kedua ini luar biasa, fala yu'dzain. Dia tidak akan diganggu. Siapa yang akan mengganggunya? Banyak. Paling kurang dua. Yang pertama adalah manusia. Ya. Orang yang menutup aurat, insya Allah dia tidak akan diganggu oleh manusia. Yang kedua syaitan. Syaitanir rajim. Ya. Makhluk ya jauh dari kebenaran. Dia suka pada orang-orang yang membuka aurat. Dia akan mengganggu wanita-wanita yang membuka aurat. Bagaimana dengan laki-laki misalnya yang memakai celana ponggol, padahal batas orang laki-laki itu antara pusat dan lutut. Nah, hari ini kita juga melihat karena ngetren, ingin keren, dia buka aurat sampai lututnya terbuka. Ya. Nah ini hati-hati, itu akan diganggu oleh syaitan. Nah jadi syaitan suka kepada orang-orang yang membuka aurat. Maka ketahuilah, sekali lagi di sebalik perintah dan larangan Allah, di sana ada kebaikan. Bersyukurlah bagi wanita muslimah yang menjaga auratnya saat di ruang tamu, meskipun itu iparnya, ya ipar. Nah, Rasulullah suruh kita tutup aurat, apalagi dia berada di halaman rumahnya, atau dia saat keluar menyapu rumahnya, atau saat dia keluar membeli sesuatu di pasar, tutuplah aurat, ya, kecuali kepada yang berhak dinampakkan auratnya. Nah ini hanya beberapa ayat saja yang kita ambil sampel bagaimana ketika seseorang membaca Al-Quran, kemudian menerjemahkannya, kemudian memahami tafsirnya, dan di sana juga ada niat untuk mengamalkan. Maka begitulah ketika sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW? Aisyah menjawab, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Inilah yang kita inginkan. Lahirnya manusia hamba Allah yang berakhlak Al-Quran. Ini khususnya di Bumi Pase ini, ya, khususnya di Aceh ini, dan wabil khusus di Indonesia ini, dan insya Allah di seluruh penjuru dunia Islam dimanapun mereka, ketika mereka berada dengan berakhlak Al-Quran, maka semua orang akan segan, semua orang akan simpati. Ketahuilah, Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi dari Islam. Islam itu mulia, dan ketika orang yang mengamalkan Islam, dia akan mulia. Islam itu terhormat. Ketika orang mengamalkan Islam, dia akan terhormat. Maka kalau hari ini ada orang Islam yang berbuat jahat, berbuat maksiat, itu bukan Islamnya yang salah, bukan Al-Qur'annya yang salah, bukan hadisnya yang salah, tapi orangnya yang harus diperbaiki. Dia kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Dia kembali kepada mengamalkan nilai Islam yang benar. Berangkatlah mengamalkan Al-Qur'an ini dari diri kita, dari keluarga kita, sehingga membentuk masyarakat Qur'ani dan Madani. Masya Allah. Ketika lahirnya masyarakat yang berakhlak Al-Quran, apa yang Allah janjikan? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
Allah turunkan rahmat dan nikmat. Allah curahkan nikmat dari langit. Allah keluarkan nikmat dari bumi. Kondisi kita ini hari ini Indonesia yang penuh dengan berbagai macam problem, berbagai macam masalah. Maka kalau ditanya bagaimana kita keluar dari semua ini, di bulan suci Ramadan kita mulai diri kita dengan akrab Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Maka insya Allah ketika setiap personnya, setiap hamba Allah ini akrab dengan Al-Quran, akan membentuk masyarakat yang akrab dengan Al-Quran, maka Allah curahkan rahmat. Padi, pepohonan yang ditanam oleh para petani, ketahuilah ketika petani Al-Quran di kebun-kebunnya, orang-orang yang bekerja di kantor membaca Al-Quran di tempat kerjanya, para guru, dosen, para kiai, para tungku, bahkan seorang presiden yang membaca Al-Quran di istana negaranya. Masya Allah, Allah turunkan rahmat. Maka kalimat baldatun tayyibatun wa rabbun ghafurnya Allah janjikan di dalam Al-Quran itu akan terwujud. Masya Allah, ada sebuah hadis Rasulullah menarik kita renungkan. Ada dua orang hamba Allah. Yang pertama sibuk berzikir dan banyak berdoa. Sementara ada satu hamba lagi, dia banyak membaca Al-Quran dan lupa berdoa. Maka di ujung hadis Rasulullah menyebutkan Allah akan memberikan lebih kepada orang yang sibuk membaca Al-Quran tadi. Ini menjadi kunci bagi kita bahwa di saat kita banyak masalah, di saat kita banyak problem, di saat kita banyak persoalan, bukalah mushaf Al-Quran, bacalah ayat demi ayatnya. Bacalah, renungkanlah ayat demi ayat yang kita baca. Insya Allah, Allah akan selesaikan problem kita. Allah akan ringankan persoalan kita. Allah akan ringankan masalah kita. Masya Allah. Jadikan momen Ramadan ini sebagai momen kita mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran, keluarga kita, masyarakat kita, aparatur pemerintahan kita. Masya Allah, mudah-mudahan selesai Ramadan, keakraban Al-Quran dengan Al-Quran yang kita bina itu terus kita jaga sampai Ramadan yang akan datang. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah keakraban kita dengan Al-Quran itu akan terasa ketika kita berlama-lama dengan Al-Quran. Anda yang pernah ke Mekah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ketika Anda masuk dalam mana yang terlihat itu cuma dua orang di sana. Kalau tidak sibuk membaca Al-Quran, mereka sholat. Kalau mereka tidak sholat, mereka membaca. Kita hidup musuh sholat kita, di menasah kita. Kalau tidak sholat, maka bacalah Al-Quran. Kalau tidak baca Al-Quran, maka perbanyak sholat sunat atau berzikir. Kita hindari perkara hal-hal yang sia-sia, ngobrol berlebihan, perbuatan yang tidak bermanfaat tentunya. Ini kita hindari. Masya Allah. Para pendengar dan para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ini sekali lagi menjadi momen membuat kita semakin bersemangat berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga kelak dengan Al-Quran yang kita baca, kita hafal dan kita fahami dan kita laksanakan, Allah masukkan kita ke dalam syurganya, Jannatun Na'im. Mohon maaf dan terima kasih. Selamat berpuasa dan selamat berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga kita menjadi ahli syurga di dunia, itu mendapatkan kebahagiaan, dan menjadi ahli syurga nantinya di dalam syurga Jannatun Na'im. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.